Shalom putra-putri kerajaan surga yang disayang oleh Tuhan dan saya kasihi. Saudara, pada seri pesan pengembalaan yang ke-21 kali ini kita akan belajar dan melihat sebuah kisah yang luar biasa. Dan karena itu seri pesan pengembalaan ini kita akan berikan judul Berjalan di atas api. Saudara, kita tahu 3 pahlawan iman sudah mengalami bagaimana mereka berjalan-jalan di atas api. Saudara pasti sangat tahu cerita ini yang dialami oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Saudara, ini bukan kisah dongeng. Bukan kisah legenda, bukan cerita yang muncul dari mulut ke mulut, tetapi itu real, fakta, dan sejarah yang tertulis dalam Alkitab kita. Tetapi saudara, lebih daripada itu cerita nyata dan sejarah. Saudara, mari kita belajar bahwa kita pun juga bisa seperti mereka, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Kita tahu bahwa di tengah-tengah wabah virus corona ini, saudara, ada banyak yang sudah mengalami keterpurukan dan situasi kondisi rumah tangga, kondisi kehidupan yang seperti di tengah-tengah api yang sangat panas dan menyakitkan. Tetapi satu hal yang menjadi jaminan dalam kehidupan kita, kalau Sadrah, Mesah, dan Abednego telah mengalami bagaimana berjalan di atas api, maka saya yakin sebagai hamba Tuhan, kita pun juga bisa dan sanggup berjalan di atas api. Haleluya. Mari kita akan pelajari kisah ini lebih jauh. Dalam Daniel pasal 3, ayat 14 sampai 28. Kita akan baca lebih dulu bagian yang pertama, ayat 14 sampai 18, lalu ayat 19 sampai 23. Daniel pasal 3 ayat 14 sampai 18. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, kepada 3 orang ini, apakah benar, hai Sadrah, Mesah, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ayat 16. Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di poin yang pertama ini kita akan belajar di ayat 14 sampai 18 bahwa Daniel, Hananya, Misael, dan Asarya berbeda dari pemuda-pemuda lain yang ikut ditawan, dibuang ke Babel pada sekitar tahun 605 sebelum Masehi. Saudara,
mereka telah dirubah namanya dari nama-nama Yahudi kepada nama-nama Babel. Daniel dirubah namanya menjadi Belsasar. Daniel artinya Allah itulah hakimku. Hananya artinya adalah belas kasihan dari Yahweh. Misael artinya yang menjadi milik Tuhan. Dan Asarya artinya Yahweh itu menolong kita. Kebanyakan dari mereka orang-orang Yahudi, nama-nama mereka mengandung kata El atau kata Yah. El artinya Allah, Yah itu singkatan dari kata Yahweh. Maka keempat pemuda spesial ini yang dicatat dalam kitab Daniel, nama-nama mereka adalah nama-nama yang berhubungan dengan Allah Yahweh. Allah yang disembah oleh orang Yahudi. Daniel, Hananya, Misael, dan Asarya. Tapi keempat-empatnya dirubah namanya dengan nama Babel. Supaya mereka lupa kepada Allah yang mereka sembah. Daniel dirubah Belsasar, Hananya menjadi Sadrah, Misael menjadi Mesah, dan Asarya menjadi Abednego. Tidak hanya nama mereka dirubah, saudara. Tetapi penyembahan mereka kepada Allah Yahweh dibuat sedemikian rupa di bawah tekanan. Supaya mereka menyembah patung daripada Raja Nebukadnezar. Mereka berada dalam ketekanan. Dalam tekanan maksud saya yang begitu berat. Saudara, apa yang kita baca dari ayat 14 sampai 18? Mereka tetap menjaga kesetiaan mereka. Itu yang luar biasa, saudara. Mereka tidak mau dan menolak untuk menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Mereka yakin kepada kesetiaan Allah mereka. Karena nama-nama mereka menunjuk bagaimana Allah mereka. Hananya, sekali lagi saya katakan, artinya adalah Allah yang berpengasihan atau belas kasihan daripada Allah. Misael artinya yang menjadi milik Tuhan. Dan Asarya, Allah itu menolong. Tidak mungkin mereka mengkhianati kesetiaan mereka kepada Tuhannya. Dan yang berikutnya, saudara, kesetiaan mereka yang kita pelajari pada poin 1 ini diuji dengan pertaruhan nyawa mereka. Ayat 19 sampai 23 saya akan bacakan. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrah, Mesah, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrah, Mesah, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Ayat 21. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrah, Mesah, dan Abednego itu ke atas. Ayat 23. Tetapi ketiga orang itu yakni Sadrah, Mesah, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Saudara, kesetiaan mereka yang mereka pertahankan begitu rupa kepada Allah Yahweh sesuai dengan nama-nama mereka yang diberikan oleh orang tua mereka. Mereka jaga dengan baik. Kesetiaan itu, saudara, walaupun dipertaruhkan dengan nyawa mereka untuk masuk ke dalam dapur perapian, saudara, mereka tetap mau
berkomitmen untuk setia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah wabah corona yang bagaikan dapur perapian yang begitu rupa, masihkah kita menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan? Mungkin kesetiaan kita tidak pernah dipertaruhkan seperti ketiga pahlawan iman ini dengan diuji melalui dapur api yang begitu luar biasa sebagai hukuman. Mungkin kita belum dihadapkan seperti itu, saudara. Tetapi mari, di tengah-tengah wabah corona ini, saudara tetap setia, tetap rajin berdoa, tetap tekun membaca Alkitab sebagai tanda kesetiaan dan cintamu kepada Tuhan. Dan kepercayaan bahwa kita pasti bisa menembus, menyelesaikan wabah ini sampai akhir dan berkemenangan, saudara. Tuhan belum menolong mereka sampai pada waktu mereka diangkat. Sampai yang mengangkat mereka pun itu mati hangus, saudara. Sampai mereka jatuh, dikatakan di lantai perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat dan tidak berdaya. Tuhan belum bergerak menolong mereka. Luar biasa. Kesetiaan itu diuji sampai detik-detik terakhir. Bahkan melewati detik-detik terakhir itu. Dan mereka ketiganya jatuh ke lantai perapian itu, saudara. Yang kedua kita belajar bahwa yang menjadi bagian Tuhan dalam peristiwa ini. Kalau tadi yang menjadi bagian dari ketiga pahlawan iman itu yaitu kesetiaan, kita akan belajar apa sekarang yang menjadi bagian dari Tuhan. Yang kepadanya ketiga pahlawan ini begitu setia untuk terus memegang iman dan ibadahnya kepada Tuhan. Ayat 24 dan ayat 25 kita akan baca, saudara. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saudara, kita melihat ketika pahlawan-pahlawan iman itu menjaga kesetiaan mereka dengan bagian mereka sebagai umat yang mengasihi Tuhan, maka bagian daripada Tuhan, Tuhan mau berjalan bersama mereka di dapur perapian itu. Luar biasa, saudara. Tuhan ternyata tidak pernah membiarkan kita sendirian melewati api yang begitu besar dalam hidup kita, berupa pencobaan, berupa kesulitan, mungkin berupa penderitaan, atau akhir-akhir ini berupa wabah virus corona. Percayalah saudara, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak sedang melipat tangan. Tetapi Tuhan mau berjalan bersama-sama dengan engkau di tengah-tengah situasi yang kau alami, saudara. Haleluya, luar biasa. Ada bagian masing-masing yang kita melihat di sini dikerjakan dengan sangat baik dan indah. Ketiga pahlawan iman itu menjaga kesetiaannya dan bagian daripada Tuhan. Tuhan mau berjalan bersama-sama mereka di tengah-tengah api. Karena itu seri pesan pengembalaan ini kita beri judul Berjalan di Atas Api. Mereka terikat, saudara. Mereka tidak berdaya. Tetapi ketika bersama-sama dengan Tuhan di tengah-tengah api yang membara, yang panasnya dipanaskan 7 kali lipat itu, saudara. Saya tidak bisa membayangkan berapa derajat Celcius itu. Oh, itu pasti begitu panas. Tetapi saudara,
mereka bisa berjalan-jalan bersama dengan pribadi yang keempat yang wajahnya seperti anak dewa. Inilah pra penjelmaan dari anak Allah, yaitu Tuhan Yesus. Sebelum menjadi manusia, beberapa kali dia berteofani, menampakkan dirinya pra penjelmaannya sebagai manusia. Dan itu bisa dilihat oleh beberapa tokoh iman seperti Abraham, Yosua, orang tua daripada Simson, dan lalu di dalam peristiwa ini yang dilihat oleh Nebukadnezar, ada pribadi yang keempat, yaitu Yesus sendiri yang berjalan di atas api bersama-sama Sadrah, Mesah, dan Abednego. Yang kedua, bagian daripada Tuhan tidak hanya Tuhan berjalan di tengah-tengah umatnya yang percaya, yang setia, tetapi Tuhan mengurus api itu, saudara. Jadi Tuhanlah yang ngopeni api penderitaan itu dalam hidup saudara. Bukan saudara yang mengurusnya. Bukan saudara yang harus mengatasinya, tidak. Tetapi itu bagian daripada Tuhan yang mengurus api yang di dalamnya saudara sedang berada dan bahkan berjalan di atasnya. Apa maksudnya Tuhan yang mengurus api itu? Lihat saudara, Nebukadnezar mengatakan bahwa kulihat mereka berjalan-jalan dengan bebas. Mereka tidak terluka. Ayat yang ke-25. Luar biasa. Kenapa demikian? Karena api itu diurus di dalam kendali dari tangan Tuhan sendiri. Dan itu tidak menyakiti ketiga pahlawan iman. Api yang sekarang saudara sedang alami. Mungkin kesulitan ekonomi, penderitaan, sakit penyakit, kondisi rumah tanggamu saudara. Percayalah. Kalau engkau setia dan Tuhan berjalan bersama-sama dengan engkau, itu semua diurus oleh Tuhan. Dan sedang berada dalam kendali tangan Tuhan yang kuat. Akhir dari cerita ini happy ending, saudara. Mari kita lihat ayat 26 sampai 28. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrah, Mesah, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrah, Mesah, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat, maksudnya mereka memeriksa, bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Luar biasa. Ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Poin yang ketiga, saudara, kita belajar bahwa kisah itu berakhir dengan happy ending. Bagaimanapun dapur api tersebut hanya bisa menahan untuk sementara waktu saja. Kenapa demikian? Karena Nebukadnezar berkata, ayo keluarlah. Jadi mereka keluar meninggalkan dapur api itu. Dan kita hitung tadi yang keluar 3 orang. Padahal yang di dalam 4 orang, saudara. Jelas di ayat tadi yang keluar adalah Sadrah, Mesah, dan Abednego. Pertanyaannya, di mana pribadi yang keempat? Yaitu pra penjelmaan anak Allah.
pribadi dari Tuhan Yesus sendiri. Saudara, mereka ada di hati ketiga orang itu, saudara. Ketika dalam penderitaan, Yesus menampakkan diri kepada Nebukadnezar. Di tengah-tengah dapur api itu mereka berjalan-jalan, berempat, saudara. Tetapi ketika keluar dari dapur api itu, Yesus ada tetap dalam hati mereka dan bekerja sewaktu-waktu diperlukan oleh pahlawan-pahlawan iman. Wow, luar biasa, saudara. Satu saat api dalam hidupmu pasti berakhir karena bersifat sementara. Engkau tetap akan keluar seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Engkau berkemenangan dan jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus tetap ada dalam hidupmu. Haleluya. Maka semua yang kau alami akan berakhir dengan happy ending. Tuhan memberkati saudara, dan kita akan menyanyikan pujian sebagai komitmen kita, yaitu Ku Tetap Cinta, Ku Tetap Setia. Kita nyanyikan pujian ini, saudara. Haleluya, Yesus. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia, tetap cinta kepadamu. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari berdoa. Tuhan, kami mau cinta Tuhan, kami mau tetap setia. Kami pun akan mengalami kemenangan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berjalan-jalan di atas api bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang mengurus api penderitaan itu dalam hidup kami. Dan kami akan keluar bersama-sama dengan Tuhan yang tetap ada dalam hati kami. Melanjutkan kehidupan kami dalam kesaksian yang baik. Untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati putra-putri kerajaan surga jemaat-Mu Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas mereka. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Putra Allah Tuhan Yesus. Dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Memberkati kami mulai sekarang sampai selama-lamanya. Mari yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Haleluya saudara. Sampai bertemu di seri pesan pengembalaan yang akan datang. Tuhan memberkati.